Di sini sudah disebutkan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosro gitu ya. Selalu hadapi masalah itu dengan senyuman gitu ya. Smile terus, biar apa? Biar ada inspirasi, betul ya. Solution gitu ya. Ini soalnya kayak gini. Dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, jarak kota A dan kota B ditempuh selama 21/4 jam. Jika menggunakan sepeda dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam, maka waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak kota A dan kota B adalah bla bla bla. A 3 jam, B 3,5 jam, B C 4 jam, D 4,5 jam, dan E 5,5 jam. Oke. Nah, berarti untuk menyelesaikan soal ini, kita buat tabel bantu gitu ya. Kecuali kalau sudah bisa sih nggak masalah ya. Bisa langsung gitu ya. Kalau mau cepat bisa silahkan gitu ya. Tapi kita mulai dari yang pelan-pelan aja dulu ya, biar nanti ketika soal diganti dengan bentuk apapun kita tetap bisa mengerjakannya. Jadi buat tabel ini kan ada kolom, ada kecepatan rata-rata, berarti ada tabel kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata nanti kepala kolomnya, ini kepala kolom namanya ya. Nah, kalau saya itu adalah kepala suku gitu ya, bukan ya. Ini kecepatan rata-rata, yang ini kemudian ada jarak ya, kemudian ada jarak. Ya, jarak yang ditempuh, jarak. Oke, gitu ya. Nah, kecepatan rata-rata ternyata kalau dia kecepatan rata-ratanya 60 km per jam, maka jarak yang ditempuh adalah 21/4 gitu. Oke. Lalu kalau sekarang kecepatannya diperlambat jadi 45 km. Kira-kira di sini gimana? Nah, jadi ada beberapa trik untuk membedakan berapa, atau ini kita menggunakan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Caranya begini. Lihat ke sini. Dia semakin turun kan, dari 60 ke 45 itu kan bukan meningkat ya, tapi turun. Nah, ke sini turun. Maka kolom yang kanan pun dia harus turun. Nah, ketika dia turun, maka itu disebut dengan perbandingan senilai. Artinya kalau dia besar, dia ikut besar yang kanannya. Kalau dia kecil, ikut kecil gitu. Sementara di sini dengan kecepatan 60 gitu kan, jaraknya itu 21/4 jam ya. Kalau kecepatannya lambat, maka kok jarak ya? Waktu ya, sorry, berarti ini bukan jarak, waktu. Waktu kan waktu ya, maka waktu jarak, itu kan, hati-hati makanya ya, harus teliti gitu. Ini waktu ya, artinya kalau kita kecepatannya 60 km per jam, maka waktu yang ditempuh itu 2/4 jam. Tapi ketika kita perlambat, otomatis dia juga akan ikut lambat gitu kan waktunya. Kalau lambat artinya akan semakin lama. Kalau lama artinya semakin besar, berarti kan harusnya turun, tapi ke sini ternyata naik nanti. Ketika kolom yang kiri atau variabel yang kiri turun, lalu ya variabel yang kanan itu naik, itu namanya perbandingan berbalik nilai namanya. Gitu. Harusnya ke sini juga turun. Kalau di sini 60, ke sini 45 itu kan turun, lalu di sini 22/4, maka ke sini harusnya 1 jam harusnya. Tapi ternyata keadaan tidak memungkinkan seperti itu, tapi malah sebaliknya, yaitu akan naik semakin lama gitu. Maka ini bisa dipastikan dia adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, karena ini yang ditanyakan, ya udah kita misalkan dia sebagai X. Nah, caranya perbandingan berbalik nilai itu kayak gini nih. 60/45, terus aja begini, 60/45 sama dengan, nah harusnya kan 21/4 per X gitu ya. Nah, karena disebut berbalik nilai, dibalik gitu, X per 21/4. Nah, gitu. Nah, tinggal kali silang. Artinya apa? Artinya ini 21/4 nih kalikan dengan 60, dan 45 ini kalikan dengan X. Nah, gitu ya, kali silang. Jadi ini tinggal dikalikan aja. Kalau mau dikalikan langsung boleh, atau ini coret juga silahkan, nggak masalah. 60 bagi 14 boleh gitu, atau kalikan lah. 2 kali 60 kan 120, ditambah 1/4 dari 60 kan 15 gitu kan ya. Ini sama dengan 45X. Oke, 45 kali X kan 45X. Jadi 135 sama dengan 45X. Jalan-jalan ke sini gitu ya. Jadi 135 ini dia pindah ruas ke sini, kali kan ini kali ya. Tapi jadi bagi nanti ke sini. Bagi 45 sama dengan X. 135 sama bagi 45 itu kan coret-coret. Langsung tulis lagi ya. Jadi 3 kan sama dengan X. Oh, berarti kalau begitu X itu nilainya 3. Oh, dengan demikian berarti waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak dari kota A ke kota B dengan kecepatan 45 km itu adalah selama 3 jam. Itu kan semakin lama kan ya. Asalnya 2/4 jam, sekarang jadi 3 jam, makin lama. Berarti itu namanya perbandingan berbalik nilai. Jadi cirinya itu kalau kiri naik, maka kanan pun harus naik, itu senilai. Tapi kalau berbalik nilai, kiri naik, kanan turun, kiri turun, kanan naik gitu. Itu berbalik nilai gitu ya, nggak sejalan gitu, nggak sehati gitu ya.
Oke, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Gitu kawan-kawan ya. Oke, next number 2. Masih kasus soal perbandingan berbalik nilai. Namun untuk menghadapi soal ini, nanti pertama kita apa dulu? Hadapi dulu dia dengan senyuman. Nih, smile solution. Gitu ya. Jadi pertama cirinya perbalik nilai itu kan kayak gimana tadi kan sudah dikatakan. Kalau dia naik maka dia harus turun. Kalau dia turun maka dia harus naik, gitu kan ya. Oke, pertama nih kita lihat misalnya. Sebuah proyek selesai dikerjakan oleh 8 orang selama 15 hari. Supaya proyek selesai dalam waktu 12 hari, banyak pekerja yang perlu ditambah adalah, berarti pertama untuk memudahkan kita menyelesaikan soal ini, kita buat tabel bantu ya. Berarti ada proyek kan, orang dan waktu, ada orang 8 orang, jadi banyaknya pekerja, nanti pekerja gitu. Sama kolom apalagi lama waktu ya, lama hari. Nah, kalau pekerjanya 8 orang katanya, maka lamanya hari yang bisa yang dipakai gitu maksudnya ya, lamanya hari yang dipakai untuk menyelesaikan proyek ini adalah 15 hari. Sekarang supaya proyek selesai dalam waktu 12 hari, nah maka pekerja yang perlu ditambah adalah bla bla bla. Ini kan ditanyakan ini how much gitu kan. Kita cek sekarang. Kalau misalkan dia pekerjanya 8 orang, nih itu kan selesai 15 hari. Kalau pengen lebih cepat, ini kan ke sini turun ya. Turun kan. Kalau pengen lebih cepat, otomatis dong pekerjaannya harus lebih banyak kan ya. Banyak, naik berarti ini naik. Ini kecil, ini besar gitu. Oh, kalau begitu berarti ini bisa dipastikan ini adalah perbandingan berbalik nilai gitu. Karena yang ditanyakan adalah banyak pekerja yang perlu ditambah. Berarti di sini sama aja dengan kan pekerja pertama itu 8 ya. Itu 8. Tambah berapa? Kita tambah tanda tanya. Tanda tanya kita ganti X gitu ya. Jadi ini soalnya tulis lagi 8/8 ditambah tanda tanya yaitu X kita ganti ya, sama dengan oke. Karena dia berbalik nilai, harusnya kan 15/12 dibalik 12/15 gitu. Atas per bawah, bawah per atas gitu ya. Ini kali silang, tarik ke sini. Oke. 8 kali 15 sama dengan 12 kali 8 tambah X gitu kan. 8 kali 15 berapa? Iya betul, 120 ya. Sama dengan 12 kali 8 96 tambah 12 kali X 12 X. 96 pindah luas ke sini. 20 kurangi 96 sama dengan 12 X. 12 X. Oke, kita jalan-jalan ke sini. Jalan-jalan. 120 kurangi 96 berapa? Iya betul, 24 gitu kan. Benar nggak? Bener lah ya, sama dengan 12X. Nah, karena yang ditanyakan adalah X, berarti X sama dengan 24 dibagi 12. Coret-coret alias 2X adalah 2X itu apa? Tambahan pekerja. Berarti kalau begitu, tambahan pekerja yang harus ditambahkan nih oleh si pembolongnya nanti itu ada sebanyak 2 orang. Oh, berarti kalau begitu option yang paling tepat itu adalah yang A. Gitu kawan-kawan ya. Understand? Communication? Ingat, steady, mantap. Satu tim yang terdiri dari 12 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 12 hari. Bila 4 orang dari tim tersebut sakit, berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, mohon bantuannya. Oke, berarti pertama, hadapi dulu dia dengan senyuman. Smile solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi. Nah, kasus ini sebetulnya kasus perbandingan senilai. Kan ada tim terdiri 12 orang, berarti ada orang. 12 orang, berarti ada orang. Lalu pekerjaan selesai ada hari gitu kan ya. Kalau 12 orang, dia selesai dalam waktu 12 hari. Artinya 1 orang 1 hari gitu kan ya. Bila 4 orang dari tim tersebut sakit, artinya berarti tinggal berapa? 8 kan? Berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, ini akan selesai dalam berapa hari gitu kan ya. Itu nih. Nah, ini karena senilai, ini artinya ini kalau perbandingan senilai berarti 12. Kalau kesini semakin kecil, ini kan kecil. Maka ini kalau 12 orang kan 12 hari selesainya ya, lebih cepat. Kalau sedikitan orangnya kira-kira semakin lama atau semakin cepat? Ya betul, semakin lama besar. Nah, kalau begini kecil besar beda, berarti ini perbandingan berbalik nilai. Bukan perbandingan senilai tadi ya, tapi berbalik nilai. Maksudnya di perbalik nilai gimana? Jadi ini harusnya 12/8 sama dengan, nah dibalik. Kalau tadi mah dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas gitu. Jadi harusnya kan begini, kalau dia senilai mah harusnya kecil
kecil lagi. Nah, karena dia berbalik nilai tinggal dibalik X per 12 gitu. Jadi X per 12 gitu. Nah ini tinggal kali silang, ini kali atas, ini kali bawah atas juga. Ini jalan-jalan ke sini, jadi 12 kali 12 sama dengan X kali 8 atau 8 kali X sama aja ya, X kali 8 boleh gitu juga. Ini karena kita mencari X tujuannya, berarti ini 12 kali 12 per 8. 12 bagi 4 ya, perkecil. 12 bagi 4 2, kok 2 3. 8 bagi 4 2. 12 bagi 2 6 ya. Jadi tinggal 6 kali 3 18 ya. 18 sama dengan X. Oh ternyata X-nya 18. Artinya X-nya 18 ya. Jadi kalau 12 orang itu nanti selesai dalam waktu 12 hari. Kalau 8 orang nanti dia akan selesai dalam waktu berapa hari? 18 hari. Nah pertanyaannya apa? Berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Penambahan hari. Jadi berarti penambahan harinya berapa nih ke sini? 6 kan? 6 hari ya. Nah karena yang ditanyakan adalah berapa persen penambahan hari, berarti ini kan namanya 6 hari ya. 6 hari nambahnya. Sementara yang ditanyakan adalah berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut gitu. Berarti persentase penambahan hari, berarti ya udah 6 hari dibagi total hari yang sebelumnya 12 hari kan. Kalikan dengan 100% gitu. 6 bagi 12 kan berkecil bisa ya 1/2 kali 100%. Alias iya betul, jadi penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah 50%, sebanyak 50%. Begitu kawan-kawan, understand? Education, inap, easy, steady, mantap.